Hai, assalamualaikum sahabat berkebun. Pagi ini cerah banget ya. Hari ini aku ngevlog lagi. Bluey, Bluey. Wah teman-teman, akhirnya si bunga matahari udah pada mekar ya. Ini sebenarnya aku semai biji bunga matahari tuh banyak banget, tapi ada yang mengalami seleksi alam, jadi ada yang mati di tengah jalan juga. Jadi yang bisa sampai berbunga hanya 9 aja. Kalau yang sini di rice bed sini, rice bed bundar yang aku buat itu ada 7 bunga matahari di sini, sama yang di sana ada 2. Nah, kalau yang di sana itu teman-teman udah gede banget. Udah tingginya tuh sekitaran 170-an cm ya. Beda sama yang ini. Kenapa? Karena waktu pas pindah tanam tuh ini bunga matahari yang ini tuh telat gitu ya. Karena awalnya tuh ditanam di pot, sedangkan yang gede itu tuh ditanam langsung ke tanah. Sebenarnya untuk menanam bunga matahari itu sebaiknya langsung di tanah ya teman-teman, karena dia lebih leluasa tumbuhnya, jadi lebih tinggi dan lebih besar kalau ditanam langsung ke tanah. Nah, kita kesini dulu ya. Masya Allah, gede banget ini tuh, gede, cantik. Terus ini tuh nama jenis sunflowernya itu tuh common sunflower. Aku belinya di Gardenium ya teman-teman. Dia tokonya tuh di Shopee Bandung. Dan alhamdulillah setiap aku pebibitan itu banyak yang sprout. Kualitas bijinya tuh bagus. Nah, ini juga bagus banget ya. Ini dalam satu pohon tuh ada 4 nih yang mekar. Ini 1, nggak bisa fokus teman-teman, kenapa nih? Ini 1, 2, 3, 4. Kok bisa bergerombol kayak gini ya teman-teman? Tuh, dia ini agak menunduk gitu teman-teman, karena kayaknya keberatan ini. Kalau di bawahnya ini, nah ada okra. Ini kalau okranya udah dipanen berkali-kali ya teman-teman. Maaf kalau gelap karena cahayanya nggak kesini. Ini kan ada 5 pohon. Nah, setiap harinya tuh ada 5 yang bisa kita panen teman-teman. Ini tuh masih kecil, nanti agak gedean dikit. Dia ini bentuknya panjang gitu teman-teman. Dan aku paling suka banget kalau okra ini tuh dilalap mentah, karena rasanya manis, beda sama jenis yang lain. Nah, ini lagi bunga rosella. Ini bunga rosellanya alhamdulillah ya, rimbun banget bunganya. Padahal ini tuh udah dipanen loh kemarin-kemarin. Nah, semakin dia dipanen semakin banyak banget buahnya yang muncul. Tapi ini belum waktunya aku panen ya. Aku suruh tua dulu karena waktu pas panenan kemarin tuh terlalu cepat. Jadi daging merahnya yang ini yang buat dibikin teh itu tuh kurang, dan rasanya juga tuh kurang asem gitu. Jadi ini katanya sih bisa sampai mekar gitu teman-teman. Nah, ini tuh bunga telang nih. Dia tuh udah mau merambat kemana-mana ya teman-teman. Perlu tempat yang besar dan ajir biar dia ini nih bisa berbunga. Ini ada sawi pagoda, terus selada,
nggak tahu kenapa ya, kalau selada tuh di daerahku ini tuh bentuknya kayak gini, nggak bisa ngekrop gitu loh teman-teman. Kenapa ya? Kalau ini daun mint, aku paling suka banget daun mint ini. Alhamdulillah subur ya teman-teman. Ini tuh kayak giniin aja, wangi banget, wanginya tuh nyegerin gitu loh teman-teman. Bagus banget teman-teman, tuh subur banget, alhamdulillah. Ini rencananya mau aku perbanyak dengan cara stek batang ya, jadi nanti batangnya tuh dipotong. Dan ini bagusnya teman-teman, kalau daun mint itu semakin kita potong dan semakin rimbun pula daunnya. Jadi untuk memperbanyak daun mint itu tuh sangat mudah ya. Hai now, ya ngapain nih? Padahal banyak semut. Ini si Bluey, kucingku ini lumayan nakal sih dia nih. Kalau mainnya tuh kadang serius, digigit serius gitu loh. Kalau ini tomat ini tuh dari kemarin berbunga terus tapi rontok terus. Kayaknya harus dipindah tanam ke tempat yang lebih ada sinar mataharinya ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Rencananya itu mau aku pruning semua daun-daunnya. Nanti kalau misalnya udah dipindah tanam, harapannya bisa muncul daun baru dan bisa berbuah. Nah ini loh teman-teman contohnya, bunganya tuh langsung mati gitu. Tapi memang sih di sini kurang sinar matahari yang di raised bed bagian sini, jadi aku harus pindah tanam. Nah ini ada berapa ya, sekitar 7 pohon dan aku harus pindah tanam. Kalau di raised bed yang ini ada kemangi, terus ada cabe, terus ada bibit bayam juga. Tuh lumayan banyak teman-teman ya. Sesekali aku bakalan petik juga yang udah besar kayak gini, biar nggak terlalu desak-desakan mereka ya, biar mereka tuh bisa napas juga. Nah sampingnya ini tuh ada pakcoy. Nah nih pakcoy. Aku seneng banget kalau misalnya tanamannya tuh rimbun kayak gini teman-teman, seger aja gitu ya kelihatannya. Oke lanjut lagi ke sini. Nah raised bed yang ini teman-teman tuh udah aku tanami si sawi pagoda tuh. Ini udah pada gede-gede. Kemarin kan aku tanami selada ya, tapi seladanya aku panen cepat karena takutnya pahit gitu ya. Jadi aku ganti pakai sawi pagoda. Nah, di sini juga ada rosella. Jadi aku punya pohon rosellanya itu ada 2 ya, ada 2 pohon. Yang ini sama yang di sebelah sana. Tapi yang sebelah sana sih yang lebih rimbun gitu ya teman-teman. Nah kalau ini kembang kol, sampingnya kembang kol ada French marigold. Nah, ini udah mau berbunga ya, tuh udah kelihatan. Nah kita kembali lagi di raised bed yang bundar tadi. Nah ini aku tanami 3 jenis tanaman di sini ya teman-teman. Ada sawi pagoda, terus ada sawi pakcoy, sama selada. Semoga aja bisa tumbuh dengan baik. Aku semai sawi pagodanya tuh lumayan banyak teman-teman tuh. Terus ini kalau di raised bed ini aku tanam 3 jenis tanamannya. Ada kacang panjang, ini kayaknya jenis kacang panjang yang hijau ya. Terus ada kembang kol dan juga sawi pagoda.
semoga mereka tumbuh semua, tumbuh subur semua, dan bisa kita panen nantinya. Nah ini teman-teman, aku mau tunjukin, ini tuh dua tanaman stroberi ini tuh aku beli ya, tapi dia udah punya anakan nih. Nah jadi anakannya ini langsung tumbuh di bawah. Alhamdulillah pada subur semua ya teman-teman. Tuh sekitar 4 tanaman. Wah senang banget. Oke, kita kesini teman-teman. Nah ini aku lumayan banyak ya nyemainya. Ini si sawi sawi pakcoy. Awira tuh tumbuh sebagian, tapi kayaknya ini hampir semuanya tumbuh deh. Soalnya ini subur banget tumbuhnya tuh, banyak banget. Aku beli bibitnya tuh di rekan berkebun ya. Satu mikanya itu satu mika, pokoknya satu plastik kecil banget itu harganya 2.000. Dan 2.000 itu tuh jadi sebanyak ini teman-teman. Semoga aja bisa sampai panen nanti ya. Nah ini aku tanami juga sawi pagoda di sini. Terus di tengahnya ada kembang kol. Ini aku tanamnya di pakai karung ya, karung bekas. Jadi di bawahnya itu aku simpan dedaunan kering dan basah sebagai nutrisinya. Aku jadiin kompos, lalu aku tambah campuran tanah dan sekam. Jadi mereka bisa tumbuh subur seperti ini. Berkebun itu mudah banget loh teman-teman. Yuk yang belum mulai berkebun, yuk berkebun sekarang. Sebenarnya masih banyak yang mau aku spill ya, tapi untuk tur kebun kali ini aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Dah, see you in the next video. Jangan lupa tonton terus karena aku bakalan upload 2 kali seminggu. Terima kasih.